Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita bertemu di minggu yang minggu yang keempat bulan ini Bapak Ibu. Saya percaya untuk beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap kita sudah merayakan secara virtual ya Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Bapa. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sangat sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami bisa berada pada saat hari ini Tuhan seperti sekarang ya Bapak. Tapi itu semua karena kasih setia-Mu ya Bapak, yang tak berkesudahan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib seperti Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan sudah berikan kami pada hari ini berada di sini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena berkat Tuhan. Kami mengarahkan berkat kami ya Bapak, kami memberkati ya Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu ya Bapak, untuk ibadah-ibadah yang sudah terjadi Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau berkati ya Tuhan setiap ibadah baik di seluruh dunia ya Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapak. Berkati ya Tuhan, biarlah Tuhan setiap ibadah Tuhan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Siapa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit akan mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapak. Setiap jemaat-jemaat yang merasakan beban yang berat ya Bapak, kami percaya Tuhan jalan keluar yang daripada Tuhan nyata Tuhan bagi setiap umat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, memberkati ya Tuhan baik juga ibadah kami ya Tuhan yang akan berlangsung. Undang ya Bapak hadirat-Mu Tuhan untuk turun atas setiap ibadah kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapak, tanpa terkecuali Bapak sertai kami. Ada Allah yang selalu menuntun kami, bahkan setiap ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan terjadi lawatan yang dahsyat. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk tudung-tudung rohani kami ya Bapak. Kami mau berdoa untuk gembala kami Tuhan yang terkasih Bapak Niko Nutra Harjo. Mengucapkan berkat ya Tuhan, berkat kesehatan ya Bapak yang berlimpah yang daripada Engkau ya Tuhan, turun menyertai Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, beserta keluarganya Tuhan, anak cucunya Tuhan, berkati keluar masuknya ya Bapak. Tuhan yang limpahkan Tuhan segala kecukupan berkat berlimpah yang daripada Allah dalam setiap pelayanannya Tuhan, buat naik dan tidak turun ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan buat wakil gembala Tuhan yang membantu dari Paniko ya Bapak dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati ya Tuhan, berkati keluar dan masuk mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, Tuhan buat naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak ekor ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Gem Ocen Tuhan, Gembala CK2 kami. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan juga terjadi Tuhan atas keluarga Bu Ocen ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan ya Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Engkau buat naik dan tidak turun ya Tuhan, keluar masuknya Tuhan berkati, bahkan Tuhan Yesus anak-anaknya Tuhan, cucu-cucunya Tuhan, berkati ya Tuhan. Tuhan luputkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, selamat yang daripada Engkau ya Bapak, berlimpah-limpah Tuhan turun atas keluarga ini. Demikian juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Wimbi dan Ibu Rina Tuhan, beserta Natnat ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, darah-Mu ya Tuhan yang tercurah di kayu salib sanggup menyembuhkan Tuhan segala penyakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Pagam kami Tuhan sehat sempurna. Lawatan yang daripada Allah turun tercurah atas pagam kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan berkumpul kembali ya Tuhan. Kami akan bersuka cita Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, bukan lewat virtual tapi untuk nyata ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami melepaskan juga berkat Tuhan, kepandaian Tuhan, berkati Tuhan buat Natnat ya Tuhan dalam sekolahnya, studinya Tuhan, Tuhan buat naik dan tidak turun ya Bapak, menjadi kepala dan tidak ekor. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di mata Tuhan, Indonesia ada di tangan Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan negara kami ya Bapak. Merdekakan setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya Tuhan, kami ingin menolak Tuhan untuk kutuk-kutuk LGBT Tuhan, kutuk-kutuk narkoba ya Bapak. Juga Tuhan Yesus, seks bebas Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan halaukan Tuhan, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati kami anak-anak muda-Mu ya Bapak. Biar kami Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan, guna untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan hanya untuk nama-Mu ya Bapak. Berkati Tuhan kami ya Bapak. Baik Tuhan, pemerintahannya Tuhan, kami mau bawa Tuhan untuk Pak Jokowi Tuhan beserta jajarannya ya Bapak ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar Engkau yang memberkati ya Tuhan. Lawat Tuhan, kami percaya Tuhan, Pak Jokowi bisa menjadi tangannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, negara yang dipimpin ini ya Bapak, Indonesia Tuhan, semakin maju ya Bapak, guna kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami mau berdoa Tuhan buat wilayah DKI Jakarta Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat Jakarta ya Bapak, khususnya untuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur ya Tuhan, Jakarta Utara, bahkan Tuhan Yesus, Kepulauan Seribu dan kota-kota pendukung ya Tuhan. Biar Tuhan berkati kami ya Bapak. Lawat kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota Jakarta aman di dalam Tuhan. Kami percaya kota Jakarta bisa bangkit di dalam Tuhan. Khususnya kami generasi-generasi-Mu ya Bapak. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami ya Bapak. Untuk kami bisa Tuhan, untuk kami bisa Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, penuhi setiap kami ya Bapak. Khususnya mau berdoa Tuhan buat generasi-generasi-Mu ya Bapak. Lawat setiap kami Tuhan. Kami rindu Bapak, generasi kami dipulihkan, generasi kami dibangkitkan. Kami rindu Tuhan, kami ada untuk Indonesia, kami ada untuk Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk wilayah Mampang Tuhan, tempat kami beribadah Bapak. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, baik yang ada di lingkungan kami, di sekitar kami Tuhan, berkati, lawat Tuhan. Jauhkan dari segala kutuk-kutuk ya Tuhan Yesus. Baik itu ya Tuhan, untuk roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus. Biar Engkau memberkati khususnya untuk hotel belajar di tempat kami ya Tuhan, beribadah. Engkau berkati ya Tuhan, mulai dari lantai atas sampai lantai bawah Tuhan. Tuhan berkati tanpa terkecuali. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai setiap kami ya Bapa. Bahkan Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah. Barangkali kami ya Tuhan, salah satu di antara kami Tuhan, mengalami masalah yang kami tidak tahu jalan keluarnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Hari ini Engkau berikan kami jalan keluar. Hari ini kami yang sakit kami disembuhkan. Hari ini kami yang berbeban berat, beban kami hilang. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami ya Tuhan dengan ucapan syukur kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
serahkan semua masalah beban hidup kita ke dalam tangan-Nya Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan bukakan jalan. Bahkan itu jalan yang tidak kita pernah pikirkan sekalipun, saudara. Percaya Tuhan pasti sanggup. Tuhan sanggup tolong saya, demikian Tuhan juga sanggup tolong saudara. Dimanapun saudara berada. Seperti di Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Kita mau merdeka, saudara. Kita percaya kita sudah menjadi orang yang merdeka. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Sama-sama
yang lain Tuhan, sebab hanya Engkau ya Bapa. Kami mau memuji memuliakan-Mu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, dengan mulut kami, dengan tangan kami, dengan kaki kami mau bersorak-sorak lebih lagi ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa. Kami panjatkan Tuhan setiap permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Kami percaya, haleluya, haleluya. Barang siapa yang sama-sama percaya, katakan amin, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik bagi setiap kita. Nah, kita percaya tuh Tuhan sudah mencurahkan apinya, anggur berkat yang berlimpah-limpah bagi kita di tempat ini, saudara. Sama-sama kita mau katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Haleluya. Kita percaya saudara, saat anggur, saat minyak dicurahkan, maka api yang ada di dalam diri kita harus menyala-nyala. Amin. Haleluya. Kita katakan lagu ini, biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam, tenang mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya
Tuhan yang melingkupi setiap kita, bahkan kasih-Nya membalut setiap kita. Sebab kasih Tuhan sungguh mempesona, saudara. Kita katakan lagi bersama-sama, kasih-Mu sungguh mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan dari awal. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yes, Lord. Kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup. Sama-sama katakan sebagai pengakuan iman kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya
kepada Allah. Kami katakan di dalam nama Yesus, kami mau tenang diam mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Sama-sama Tuhan, umat yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita berada di minggu keempat pada bulan Agustus, bulan yang luar biasa. Bangsa Indonesia di minggu yang lalu kita baru merayakan bersama-sama Dirgahayu yang ke-75. Bukan perjalanan yang sebentar, tapi cukup panjang. 75 tahun Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah mengalami hal-hal yang luar biasa sepanjang 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Di saat ini kita juga sebagai umat Tuhan, kita juga harus ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan Indonesia di hari-hari ini. Pada hari ini saya mau share umat Tuhan mengenai bangkit, hai pahlawannya Tuhan. Hari-hari ini kita melihat bahwa banyak hal yang terjadi dan begitu membuat kita sebagai anak-anak Tuhan itu saat ini menjadi mungkin takut, mungkin gelisah, mungkin gentar gitu ya. Kita perlu tahu, kita perlu ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan itu memiliki andil atas kemajuan bangsa ini, atas diberkatinya bangsa ini. Dan saat-saat ini juga bangsa ini menanti-nantikan kita untuk kita boleh bangkit, untuk kita boleh bergerak. Firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lalu firman Tuhan juga di Roma 8 ayat yang ke-19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi hari-hari ini anak-anak Allah dinanti-nantikan oleh bangsa Indonesia. Untuk kita boleh mengisi kemerdekaan ini, kita harus bangkit. Hari-hari katakan bangkit. Amin. Kita perlu bangkit. Dan saya akan sharing firman Tuhan pada hari ini. Kami ambil dari kisah kepahlawanan seorang Gideon. Gideon adalah kita kenal ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Nama Gideon itu artinya luar biasa, si penghancur, pahlawan perkasa. Tapi kalau kita membaca di Hakim-Hakim, Gideon itu bukan seorang yang seperti dengan namanya. Pada awalnya dia bahkan boleh dibilang seorang yang kurang percaya diri, bahkan cenderung penakut gitu ya. Kita kisah Gideon ini akan dimulai dari Hakim-Hakim 6 ayat 1. Jadi pada saat itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di Hakim-Hakim 6 ayat 1. Jadi awal daripada Gideon ini boleh dibangkitkan adalah bangsa Israel saat itu melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga kondisinya bangsa Israel itu mengalami kemalangan. Ya, dan mereka diserang oleh sekelompok orang Midian. Mereka itu datangnya berbanyak-banyak seperti belalang, sehingga karena begitu takutnya bangsa Israel harus tinggal di kubu-kubu, harus tinggal di gua-gua atau tempat-tempat perlindungan. Ya, itu seperti hari-hari ini gitu ya. Begitu takutnya, begitu kegelapan itu ada di bangsa Israel. Hari-hari ini juga merasakan bahwa kita ada di dalam wabah corona, bahkan kita ada di banyak negara yang mulai mengalami resesi ekonomi, ada banyak ketakutan, lalu juga penularan COVID-19 di Jakarta, bahkan hari-hari ini paling tinggi di antara provinsi se-Indonesia. Banyak perusahaan yang harus gulung tikar, banyak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Hari-hari banyak ketakutan, hari banyak kekhawatiran. Jadi melihat kisah Gideon ini, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita mau belajar daripada Gideon. Yang pertama, Gideon dan bangsa Israel lakukan itu berseru kepada Tuhan. Lalu mereka juga berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat.
Di Hakim-Hakim 6 ayat 6, firman Tuhan katakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Satu hal, pada saat kita mengalami suatu yang sulit, pada saat kita mengalami kegelapan, yang harus kita introspeksi adalah apakah kita sudah menyimpang daripada jalannya Tuhan. Lalu yang harus dilakukan pertama kali adalah kita berseru kepada Tuhan. Kita buka hati kita buka telinga kita, dan kita rendahkan hati kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Apabila Tuhan ingatkan ada kesalahan, ada pelanggaran, atau kita menyimpang daripada jalan-jalannya, maka kita saatnya adalah untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai dengan 15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Pada saat kita melihat bahwa sekeliling kita ada dalam kegelapan, kita perlu mencari wajah Tuhan, kita perlu berseru kepada Tuhan, lalu kita perlu bersyafaat atas bangsa ini, kita perlu bersyafaat atas Indonesia, dan kita merendahkan diri kita, meminta ampun, lalu minta tuntunan Tuhan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dan pada saat kita mencari wajah Tuhan, berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dari jalan-jalan kita yang menyimpang, maka Tuhan akan mendengarkan. Firman Tuhan katakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Gideon adalah seorang yang nakut, seorang yang tidak pede. Padahal arti namanya itu luar biasa. Kita kadang-kadang juga lupa bahwa kita punya nama yang luar biasa. Kita adalah pahlawannya Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa kita adalah pahlawan yang gagah berani, dan kita perlu bangkit bagi Tuhan. Kita harus sadar, kita harus perkatakan bahwa kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan, bahwa kita cakap menanggung segala perkara yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Firman Tuhan di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di sini Gideon, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu di ayat yang ke-15 dia ngomong, Gideon berbicara kepada malaikat, tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Mungkin kita mengatakan bahwa, ya Tuhan, saya cuma seorang anak muda, saya cuma seorang yang biasa-biasa aja, saya bukan seorang yang tinggi besar, saya cuma seorang lulusan SMP. Tapi Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan saat ini berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan berbicara saat ini kepada saudara dan saya, dan berkata demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa kita adalah pahlawan ya Tuhan, dan kita perlu bangkit. Kita perlu berkata bahwa aku ini pahlawan. Firman Tuhan di Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Biar hari-hari ini kita boleh perkatakan, aku ini pahlawan. Coba katakan ke samping kanan kiri, kamu pahlawan. Kamu pahlawan. Katakan kepada diri kita, aku pahlawan. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau, Tuhan rindu untuk kita tahu, kita sadar bahwa kita
adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, intim dan andalkan Tuhan. Setelah kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah pahlawan, lalu setelah kita juga bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kita mungkin dari jalan yang menyimpang daripada Tuhan, mungkin ada kesalahan, ada dosa, atau mungkin ada rencana Tuhan yang kita tidak mau mengarah ke sana, tapi Tuhan sedang membalikkan ke arah sana. Pada saat kita bertobat, maka Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalannya. Intim dan andalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan jalan-jalannya. Saya bacakan dari Hakim-Hakim 9, Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai dengan 15. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika engkau takut turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkitkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian itu ke dalam tangan. Haleluya. Jadi pada saat kita intip sama Tuhan, kita akan diberikan jalan sama Tuhan. Kita akan ditunjukkan jalan yang harus kita tempuh hari-hari ini. Dan jalan itu pasti adalah jalan yang penuh dengan kemenangan. Amin. Hari-hari ini kita harus bangkit. Karena apa? Karena bangsa ini membutuhkan kita. Kita harus bangkit dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita harus menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah pahlawannya Tuhan. Lalu kita juga hari ini juga harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Lalu kita harus berseru pada Tuhan. Lalu kita juga harus intim dan mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dialah yang akan memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Akan memberikan kemampuan untuk kita boleh melewati segala masalah, segala badai, dari COVID maupun resesi ekonomi ini. Ayo, kita terus andalkan Tuhan hari-hari. Bangkit. Bangkit umat Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit untuk mengisi kemerdekaan di bangsa Indonesia ini. Badai akan tak terlihat di depan mata. Tapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, pada saat kita bangkit, pada saat kita mengatakan bahwa aku ini pahlawan, pada saat kita berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat dan kita berseru pada Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Maka kita akan menjadi pemenang. Bangsa ini membutuhkan kita. Bangsa ini membutuhkan saudara dan saya. Bangsa ini membutuhkan anak-anak Tuhan yang menang. Anak-anak Tuhan yang merupakan pahlawan. Jadilah pahlawan-pahlawan zaman now. Amin. Saya akan coba naikkan satu pujian. Biar ini boleh menjadi doa kita. Ini menjadi kerinduan kita. Dan ini boleh menjadi sesuatu yang membangkitkan iman kita, membangkitkan jalan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Kita akan dibantu oleh singer. Bangkitlah, terangmu sudah datang.
bangkitlah, bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Katakan kanan kirinya, bangkitlah, bangkitlah, kamu sudah datang. Bangkitlah, bangkitlah, kamu sudah datang. Amin. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah atasmu, atasmu. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atas. Sekali lagi katakan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Amin. Katakan, atasku, atasku. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Biar hari-hari ini Tuhan Kau bangkitkan siapa anak-anakku ya Bapa. Biar kami boleh tahu Tuhan bahwa kami adalah pahlawan Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kau adalah panglima perang kami yang akan menuntun dalam kemenangan lepas kemenangan ya Abba. Berikan kekuatan buat jemaat buat Tuhan. Saat ini Bapa yang lemah Bapak boleh Kau kuatkan Tuhan. Yang lutut ya Kau ya Tuhan Yesus juga Kau berikan kekuatan ya Bapak, sehingga boleh tegak berdiri Bapak dalam Engkau ya Allah. Bapak, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mau mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan, untuk bangsa ini ya Bapak, untuk generasi kami Tuhan. Selamatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami juga tahu Tuhan, dan kami mau simpan dalam hati kami bahwa kami adalah pahlawan bersama-sama dengan Engkau ya Bapak. Dan kami juga boleh mengandalkan Engkau hari-hari, kami boleh intim dengan Engkau. Dan pada saat kami boleh bersandar sama Engkau Tuhan, maka kemenangan, lepas kemenangan adalah bagian daripada kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati Bapak, setiap firman ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan anak-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit kami katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya bandar boleh terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah boleh dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada mujizat, ada kasih setia-Mu Tuhan terus Kau curahkan buat jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kita semua yang berkat kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, para diaken, serta seluruh pengerja mengucapkan selamat berulang tahun untuk yang berulang tahun di bulan Agustus. Yang pertama adalah Oma Joyce, GBI Mampang, Ranto, Pak Agem Wimbi, Devin, Claudia, Airilin. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini, saudara? Boleh lambaikan tangannya, katakan sama-sama, aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya.
Kita harus menjadi orang yang bangkit, saudara. Kita sudah merdeka, jadi kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. 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 Kita mau akhiri ibadah kita buat pada hari ini. Kita mau menaikan pujian sebagai pengakuan iman kita. Kita mau berdoa buat Indonesia, biar Indonesia semakin dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Yes, haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Katakan, ucapkan berkat Ucapkan berkat atas Indonesia. atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia, Tuhan, dipulihkan. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problema yang ada, Tuhan. Amin. problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, Pancarkan terang kasih-Mu. pancarkan terang kasih-Mu. Ku ucapkan berkat, Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan Indonesia, Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih, Tuhan. Yes, Tuhan. Kami melihat, kami rindu Tuhan melihat Indonesia, Tuhan, pulih dari setiap problema yang ada ya Bapak. Kami mau bangkit Tuhan bagi Indonesia, kami mau bangkit Tuhan bagi kota kami Jakarta ya Tuhan. Berkati setiap kami, pulihkan setiap kami, tahirkan setiap kami Tuhan, khususnya kami generasi-generasi-Mu ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa bersabda, bisa kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak, sehingga kami menjadi orang yang merdeka. Kami dimerdekakan ya Tuhan oleh kasih Kristus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya juga Tuhan Yesus kami mau berpisah ya Tuhan lewat online virtual ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa Allah yang akan menyatukan setiap kami
ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah dipulihkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kami selesai dalam ibadah kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu lewat hamba. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.